Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wahudin MPD selaku dosen metode penelitian kualitatif dan teman-teman mahasiswa pasca sarjana pendidikan dasar yang saya sayangi. Perkenankan, saya Etin Agustini akan mempresentasikan aplikasi grounded theory yang saya ambil dari sebuah jurnal berjudul Konsep Diri Remaja Jawa Saat Bersama Teman yang disusun oleh Sartana dan Alvin Fadilah Helmi dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Konsep diri merupakan salah satu konsep dalam psikologi yang paling banyak diteliti selama beberapa dekade terakhir. Cara individu menafsirkan diri, menentukan persepsi, pikiran, perasaan, serta tindakan mereka. Penelitian Nurius dan Markus menunjukkan bahwa individu yang membayangkan dirinya sukses cenderung mendeskripsikan dirinya dengan gambaran diri positif. Sementara individu yang membayangkan pengalaman gagal lebih banyak menggambarkan dirinya secara negatif. Diri berkaitan dengan aspek budaya. Markus dan Kitayama menyatakan bahwa pada masyarakat individualis, individu cenderung menafsirkan dirinya sebagai diri yang independen, yaitu diri yang tunggal, stabil, dan terpisah dari konteks. Sebaliknya, pada masyarakat kolektivis, individu menafsirkan dirinya sebagai diri interdependen yang terhubung dan saling tergantung dengan orang lain, tidak konsisten serta terikat pada konteks. Masyarakat Jawa sendiri juga sering digolongkan sebagai masyarakat dengan budaya kolektivis. Kolektivisme tersebut diantaranya dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai yang didukung oleh masyarakat Jawa, seperti nilai rukun, hormat, toleransi, kekeluargaan, tenggang rasa, dan sebagainya. Dalam istilah Jawa disebut mangan ramangan kumpul, rukun agawe santoso atau guyub rukun. Orang Jawa dianggap memiliki diri yang tunggal, independen, statis, dan kurang peka terhadap konteks. Sementara ketika merujuk pada pandangan Markus dan Kitayama, masyarakat yang memiliki budaya kolektivis seperti masyarakat Jawa cenderung menafsirkan dirinya sebagai diri yang interdependen. Penelitian subpraktiknya pada mahasiswa yang berasal dari suku Dayak, Ambon, Cina, Sunda, Bali, Betawi, dan Flores mendukung anggapan tersebut. Mahasiswa yang beretnis Jawa cenderung menafsirkan dirinya lebih interdependen dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari suku lain. Penelitian konsep diri remaja Jawa saat bersama teman ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu berusaha merumuskan sebuah konstruksi teori berdasarkan pada data yang dikumpulkan. Pemilihan remaja sebagai subjek penelitian tersebut didasarkan pada banyak anggapan ahli psikologi perkembangan, yaitu soal identitas diri merupakan isu penting pada tahap perkembangan ini. Remaja lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada bersama orang tua atau orang dewasa lain. Penelitian melibatkan 3 subjek, 2 perempuan dan 1 laki-laki beretnis Jawa dengan rentang usia antara 15 sampai 17 tahun. Semua subjek masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purpose of sampling. Peneliti memilih subjek dengan melihat kriteria-kriteria mereka sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk pemilihan subjek selanjutnya digunakan snowball sampling, yaitu dengan peneliti meminta subjek sebelumnya untuk merekomendasikan calon subjek selanjutnya.
Jumlah subjek yang hanya 3 orang dianggap memadai untuk penelitian ini yang menggunakan pendekatan grounded theory. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan 2 metode, yaitu wawancara mendalam dan observasi. Metode wawancara yang dilakukan adalah jenis wawancara semi terstruktur, dan metode observasi dilakukan dengan mengamati subjek pada konteks ruang dan waktu yang relevan dengan penelitian. Adapun analisis data pada penelitian dilakukan dengan pendekatan grounded theory, yaitu melalui pengkodingan data. Proses pengkodingan data pada dasarnya merupakan proses penguraian, konseptualisasi, serta pengelompokan kembali data dengan cara baru. Pengkodingan itu sendiri dilakukan dalam 3 tahap, yaitu proses pengkodingan terbuka atau open coding, pengkodingan berporos atau axial coding, dan pengkodingan selektif atau selective coding. Hasil penelitian ini adalah subjek akan menampilkan bahwa dirinya berbeda pada konteks yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri maupun dari luar. Faktor dari dalam tersebut diantaranya harapan, perasaan, dan pandangan subjek mengenai dirinya sendiri agar mendapat kesan positif, agar lebih dekat, dihargai, serta karena takut menyinggung perasaan teman. Subjek juga berusaha mengenali suasana hati, emosi, serta gerak-gerik perilaku temannya. Sebagai contoh, ketika temannya sedang murung, mereka akan berusaha untuk tidak mengganggu. Sebaliknya, ketika temannya sedang senang, subjek juga akan tampil ceria. Konsep diri subjek saat bersama teman juga dipengaruhi oleh nilai dan norma budaya. Hal itu tampak dari cara mereka berhubungan dengan orang yang lebih muda dan yang lebih tua. Ketika subjek bersama orang yang lebih tua, mereka merasa dirinya harus lebih menghormati, dapat mengatur sikap, tutur kata, perbuatan, serta penampilannya sehingga terlihat pantas dan sopan. Sementara ketika bersama teman, subjek merasa kedudukan dirinya dan temannya sejajar sehingga dapat berhubungan dengan mereka secara lebih leluasa dan apa adanya. Secara sosial, subjek menjadi orang yang lebih terbuka serta banyak bercanda saat bersama teman. Hal demikian mereka lakukan karena mereka merasa aman dan lebih leluasa saat bersama teman. Secara moral, subjek mengaku dirinya sebagai orang yang baik. Mereka selalu berusaha untuk menjaga perasaan teman, tidak membuat kecewa, serta berbuat sesuatu sesuai dengan unggah-ungguh dan etika. Mereka juga berusaha untuk berempati terhadap kondisi teman dan dapat membantu ketika temannya dibutuhkan. Pengalaman positif yang dialami remaja Jawa saat bersama teman-temannya tersebut menjadikan mereka menghabiskan waktu bersama teman-teman. Mereka juga lebih memilih untuk menceritakan masalah-masalah pribadi mereka pada teman dekat dibanding kepada orang tua atau guru di sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep diri remaja terlihat mencerminkan realitas sosial yang diakrabi seseorang. Remaja Jawa cenderung menafsirkan dirinya sebagai diri yang interdependent hierarkis. Maksudnya, mereka menempatkan relasi dirinya dengan orang lain terhubung dalam tatanan yang berjenjang. Dalam arti, remaja Jawa cenderung menempatkan dirinya lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dibanding orang yang dihadapi. Proses penyesuaian diri tersebut menyebabkan remaja Jawa merasa memiliki dirinya secara khusus saat bersama teman. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.